Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas praktikum mata kuliah Praktikum IPA di SD oleh Desi Ngaji Zatul Mutmainah NIM 859688001 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Bandar Lampung. Tema yang akan kita bahas yaitu ekosistem darat, alami dan buatan, dan pencemaran lingkungan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sebuah ekosistem, terdapat interaksi yang dinamis antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen ekosistem darat dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah unsur fisik dan kimia yang mendukung kehidupan dalam ekosistem darat. Contohnya seperti air, udara, dan cahaya matahari. Komponen biotik adalah komponen yang mencakup semua makhluk hidup dalam ekosistem, contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan jamur. Ekosistem darat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekosistem darat alami, yang kedua ekosistem darat buatan. Ekosistem pertama yang akan kita amati adalah ekosistem darat alami. Di sini ada kebun liar. Komponen abiotiknya berupa cahaya, angin, suhu 30 derajat, tanah. Komponen biotik produsen seperti tumbuhan, pohon pisang, pohon waru, pohon bambu, pohon kelapa, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga konsumen, yaitu berupa kupu-kupu dan capung. Ekosistem selanjutnya yaitu ekosistem darat buatan. Kita akan mengamati kebun buatan. Komponen abiotiknya berupa cahaya, angin, suhu 30 derajat, dan tanah. Komponen biotiknya terdiri dari tumbuhan seledri, pohon cabai, dan pakcoy. Di sini ada konsumen, yaitu hewan, ada hewan semut dan siput. Kesimpulannya adalah ekosistem darat alami terbentuk melalui proses alamiah dalam jangka waktu lama dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap gangguan. Sementara ekosistem darat buatan sengaja dibentuk oleh manusia untuk tujuan tertentu. Praktikum selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Alat dan bahan yang digunakan ada gelas yang sudah kita beri label masing-masing, air ledeng sebanyak 1000 ml, deterjen bubuk sebanyak 1 gram, dan kacang hijau yang sudah kita rendam semalaman. Ada 2 buah sendok dan tisu. Langkah yang pertama, kita ambil deterjen bubuk sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita campurkan dengan air ledeng sebanyak 1000 ml, aduk sampai merata. Jika sudah, tuangkan larutan tadi ke gelas pertama yang kita beri label 100%. Tuangkan sampai penuh ya teman-teman. Kemudian, tambahkan air deterjen dengan air ledeng hingga penuh kembali. Kalau sudah, kita ambil gelas yang kita beri label 50%, tuangkan air deterjen hingga penuh. Lalu air yang sudah berkurang tadi kita tambahkan air ledeng hingga penuh kembali. Jika sudah, kita tuang ke gelas yang ketiga yang kita beri label 25%. Lalu air deterjen kita isi dengan air ledeng kembali hingga penuh. Lalu kita ambil gelas yang keempat yang kita beri label 12,5%, isi hingga penuh. Air deterjen yang berkurang tadi kita beri air ledeng lagi hingga penuh. Kita ambil gelas yang kelima yang kita beri label 6,25%, isi hingga penuh. Selanjutnya kita tambah air
deterjen yang berkurang tadi dengan air ledeng hingga penuh. Lalu kita ambil gelas yang ke-6 yang kita beri label 3,1%, isi hingga penuh. Lalu gelas yang terakhir yang kita beli label kontrol, kita isi air ledeng tanpa campuran apapun, isi hingga penuh. Jika sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita memasukkan tisu ke dalam gelas-gelas yang kita beri label dari 1 sampai 7. Gelas yang sudah kita isi tisu, kita beri larutan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Setiap mengambil, kita harus mengelapnya dengan tisu supaya larutan satu dengan yang lainnya itu tidak tercampur. Jika sudah, kita ambil kacang hijaunya. Kacang hijau ini sudah kita rendam semalaman ya teman-teman. Nah, kita hanya memakai kacang hijau yang tenggelam saja. Kacang hijau yang mengapung itu jangan dimasukkan ya teman-teman. Kita masukkan setiap gelas itu ada 10 biji kacang hijau ya teman-teman. Setelah semuanya selesai, gelas-gelas ini kita tutup ya teman-teman. Kita akan menunggunya selama 1 kali 24 jam. Nah, ini dia penampakan biji kecambah yang sudah kita tunggu selama 1 kali 24 jam. Langkah selanjutnya, kita keluarkan biji kecambah dari dalam gelas. Lalu kita ukur 1 per 1 biji kecambah dan kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Ini adalah tabel pengamatan pada hari pertama. Kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin besar hambatan terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Konsentrasi tinggi 100% dapat hampir menghentikan pertumbuhan akar, sedangkan tanpa deterjen menghasilkan pertumbuhan terbaik.